Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik ibu-ibu, teman-teman jamaah Majelis Taklim TPQ ya Bunaya yang saya cintai karena Allah. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan belajar adab-adab dalam berdoa. Baik, kemarin sampai nomor berapa? Poin berapa? 12. Berarti sekarang yang ke-13. Alhamdulillah. Yang punya bukunya boleh dibuka nggih, silahkan. Nggih. Yang punya bukunya halaman 490. Ya, silahkan. Sampun, yang sampulnya biru. Baik, kita selesaikan dulu ya. Baik teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di antara adab berdoa, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di antara adab berdoa adalah bertawassul dengan amal-amal salih. Subhanallah. Dan ini merupakan bagian dari dimudahkannya Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa seorang hamba. Jadi ketika kita pengen doa kita diijabah sama Allah, pengen apa mboten doa ini pun diijabah? Pengen. Semua pengen ya? Walaupun terkadang apa yang kita minta kepada Allah ya, itu terkadang Allah belum mengijabah doa kita bukan karena Allah tidak sayang, bukan. Tapi Allah tahu yang terbaik untuk kita. Contoh, kita pengen A, tapi Allah tahu kalau kita dikasih A maka nggak baik buat agama kita. Akhirnya Allah simpankan dulu di akhirat, dan doa itu akan kita lihat di akhirat nanti. Kita akan memanen apa yang kita doa dari ketika kita berdoa di dunia. Ya. Dan Allah ketika kita minta A dan menurut Allah itu nggak baik untuk kita di dunia, Allah akan memilihkan yang lebih baik lagi. Gitu ya. Maka dari itu di antara adab berdoa adalah meyakini bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Ya, itu kan kita kemarin udah ya. Nah, caranya gimana Ustazah? Caranya adalah ketika kita berdoa maka kita bertawassul atau ya berperantara. Kita misalnya pernah melakukan amal solih, maka kita sebut-sebut amal solih yang pernah kita lakukan. Itu boleh. Gimana realnya? Misal contoh ibu, misalnya nggih, asmanipun sinten Bu? Bu Yuyun. Zaman dulu, misalnya ya, ini contoh ya Bu Yuyun zaman waktu masih muda. Sekarang masih muda apa sampun? Oh masih ya. Oh usianya pun berapa? 54. 54 aku udah nggak muda lagi. Oh muda semangatnya. Oh ya boleh deh ya. Masa muda di Islam itu mentoknya umur 30. Oh, tapi kata ibu tadi nggak apa-apa Ustazah, saya masih semangat muda, Masya Allah ya. Walaupun usia udah nggak lagi muda ya Bu ya. Nah, misal contoh, zaman dulu kala Bu Yuyun misalnya, waktu masih muda Bu Yuyun tuh semangat membantu orang, Masya Allah, menolong orang, ya ringan tangan, semangat, bantu tetangganya, ya tetangganya ada kesulitan Bu Yuyun bantu. Nah dulu waktu masih muda. Kemudian ketika sekarang Bu Yuyun berdoa kepada Allah, ada misalnya ya Bu ya, ada masalah yang subhanallah Bu Yuyun pengen banget Allah ijabah doanya. Misalnya apalah, misalnya tentang masalah anak atau masalah pasangan. Kemudian Bu Yuyun berdoa kepada Allah dengan menyebut kebaikan yang dulu pernah Bu Yuyun lakukan. Ya Allah, dulu waktu masih muda nih ya Allah, Engkau tahu, Engkau menjadi saksi bahwa saya pernah menolong tetangga saya pernah memberi makan fakir miskin, saya pernah membantu ya korban bencana alam, saya pernah begini. Misalnya Bu Yuyun inget-inget lagi.
Kemudian Allah tahu, Allah yang telah menjadi saksi bagi kebaikan kita. Ya Allah, jika Engkau ridho ya Allah, maka kabulkanlah doaku. Caranya gitu. Jadi kita boleh mengingat-ingat kebaikan kita, amal soleh kita di masa lalu, kemudian kita bertawassul, berdoa kepada Allah dengan menyebut-nyebut amal soleh yang pernah kita lakukan, dan itu tidak mengurangi keikhlasan kita. Kan sudah kita lakukan. Dan sudah Allah catat pahala. Begitu nggih? Insya Allah yang ini bisa dipahami ya Ibu ya. Maka dari itu, selagi kita bisa beramal solih, diberikan kesempatan untuk beramal solih, semangat. Ya, karena yang namanya amal solih itu ibu-ibu, kalau sudah Allah tutup kesempatan untuk beramal solih, maka tidak ada satupun yang bisa beramal solih. Dan ketika Allah berikan kesempatan kita untuk beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kalau sekalinya kita menunda, maka kita akan terbiasa menunda amal soleh tersebut. Nanti aja, mau sedekah hari Rabu, nanti aja, bentar lagi hari Jumat. Ya iya, kalau hari Jumat masih dikasih umur. Ya, hari Jumat sedekah lagi nggak apa-apa. Ya, minta sama Allah. Mau haji masih muda, padahal Allah sudah kasih kesempatan, kemampuan untuk berhaji. Nantilah, mending bangun rumah dulu, mending beli kendaraan dulu. Ya, itu banyak kejadian tuh. Kendaraannya sudah Allah berikan, rumahnya sudah Allah berikan, ternyata usia sudah tidak lagi muda. Hajinya harus antri menunggu 30 tahun. Ya, padahal kalau dulu ketika ada panggilan haji, ia berhaji ke Baitullah dan berdoa di sana. Ya Allah, karuniakanlah kepada hamba dan keluarga hamba harta yang barokah. Ya Allah akan kasih. Banyak orang-orang pulang dari berhaji, Masya Allah, justru Allah tambah nikmatnya. Ya, maka jangan pernah takut harta kita habis, manakala harta kita gunakan untuk menolong agamanya Allah, atau kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Baik. Kemudian yang ke-14, disunahkan berdoa dengan doa-doa yang termasuk jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Doanya pendek tapi maknanya cukup dalam. Ya. Doanya pendek tapi maknanya cukup dalam, dan itu banyak sekali termaktub di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dicontohkan oleh muallif kitab adab doa ya. Kata beliau, doa yang patut kita panjatkan kepada Allah adalah sebuah doa yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah hafal Bu? Yuk dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya nopo? Ayo, artinya nopo? Kalau kita berdoa, pahami artinya. Apa Rabbana? Rabbana artinya adalah wahai Rob kami. Pernah saya kasih kaidah Bu? Kalau kita berdoa menggunakan kata Rob, ada kata Rob, itu kata para ulama, maka kata Rob ini akan lebih cepat Allah ijabah daripada kata selain kata Rob. Rob, ada kata Rob, Rabbana, Rabbi habli, Rabbi ghfirli, ada kata Rob depannya, ini akan lebih cepat Allah ijabah doa-doa kita. Ya, tadi Rabbana artinya apa? Wahai Rob kami, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rob kami, berikanlah kepada kami kebaikan, hasanah. Di mana hasanahnya? Fid dunya, di dunia.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah seluruh kebaikan. Kita minta sama Allah. Kebaikan untuk kami di mana, Bu? Di dunia. Contoh kebaikan di dunia apa, Ibu-ibu? Contoh. Kebaikan dunia sehat, ilmu yang bermanfaat. Napa meli? Amalan yang diterima. Apalagi? Anak-anak yang solih dan solihah. Apalagi? Tetangga yang baik. Dimudahkannya kita untuk beramal solih. Nah itu tuh kebaikan-kebaikan di dunia. Apakah cukup kebaikan di dunia saja? Ternyata tidak. Doanya tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita juga minta kebaikan sama Allah di mana, Bu? Di akhirat. Kebaikan di akhirat napa? Dimasukkan ke surga tanpa hisab dan adab. Ini kebaikan di akhirat. Kalau boleh saya tanya di dalam majlis ilmu ini, siapa yang pengen masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Boleh angkat tangan. Masya Allah. Semua kayaknya. Kayaknya kalau kita dihisab nih para akhwat ini, para ibu-ibu ini lama ya. Loh, gamis punya berapa, tas punya berapa, nggih mboten, Bu? Panjenengan ada nggak di sini yang punya baju tok satu? Kasih hadiah, Us. Ada yang punya baju satu tok? Ada baju gamis? Boleh angkat tangan. Yang punya baju satu? Ya dua. Satu dijemur, yang satu dipakai. Satu jemur, satu pakai. Yang punya gamis tok cuman 2, boleh angkat tangan. Oh berarti kaya-kaya semua ini, Masya Allah. Hah? Amin katanya. Ya itu punya bajunya lebih dari 2 semua. Masya Allah. Dan terakhir 3. Siapa yang punya 3? Angkat tangan. Loh, berarti punya berapa, Bu? Hah? Selemari? Masya Allah. Ya, hisabnya suwi, Bu. Selemari ya, Masya Allah. Belum lagi kerudungnya, belum lagi tasnya, belum lagi sandalnya, belum lagi sepatunya. Masya Allah, lama hisabnya. Maka dari itu di antara kebaikan seorang hamba di akhirat adalah ketika Allah memasukkan hamba ini ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ustazah, emang ada orang masuk surga diadab dulu? Wonten, Bu. Katanya ibunya. Orang mau masuk surga, Bu, diadab dulu. Ih, kira-kira serem napa mboten, Bu? Serem. Dimasukin dulu loh sama Allah ke neraka. Sudah gosong kayak areng itu, nanti dicuci dulu sebelum masuk surga. Subhanallah. Dan kita nggak mau masuk neraka dulu. Mau nggak mampir ke neraka dulu, Bu? Boten. Kita pengennya masuk surga langsung, ya jalan tol tanpa hisab, tanpa azab. Maka itu kebaikan. Ya. Atau misalnya apa kebaikan di akhirat? Ayo, misalnya apa? Napa, Bu? Misalnya, Bu, kebaikan di akhirat? Masya Allah, leres, Bu, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berbahagia adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada umatnya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti ajaran yang telah dianjurkan oleh beliau. Masalahnya kadang ya, Bu, nuwun sewu, masih banyak umat Rasulullah yang enggan mengikuti Rasulullah, tapi pengen dapat syafaatnya. Ya, maka dari itu yang namanya mengikuti anjuran Rasulullah itu perlu diperjuangkan. Terkadang orang mengikuti anjuran Rasulullah ada yang nyinyirin, gimana? Itu ujian, tidak apa-apa. Ya, kita di dunia nih, Bu, di dunia nih, ini kaidahnya begini. Tidak mungkin, mustahil kata Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i yang berkata, mustahil ketika kita hidup di dunia kita mendapatkan pujian dari seluruh manusia. Gak mungkin. Ya, kita berbuat kebaikan pasti ada yang ngomentarin. Berbuat tidak baik pasti ada yang ngomentarin.
Maka manusia yang paling beruntung adalah manusia yang ia curahkan hidupnya untuk Allah, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Ya, jadi perlu diingat ibu-ibu bahwa syarat mendapatkan syafaatnya Rasulullah adalah mengikuti ajaran yang telah beliau anjurkan. Begitu nggih? Baik. Kemudian di sini yang ketiga, kita minta kepada Allah waqina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Neraka itu panasnya luar biasa, Bu. Maka kita minta kepada Allah agar Allah memelihara jasad kita untuk tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Dan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dibaca kalau pas kita lagi umroh, dibaca dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Ya. Tidak ada tambahannya lagi. Ya. Dan saya berdoa di hari Jumat yang mulia ini, semoga kita yang hadir semuanya, yang belum pernah mengunjungi Baitullah, semoga Allah mudahkan untuk mengunjungi Baitullah. Amin. Yang sudah pernah ke sana, semoga Allah panggil lagi menjadi tamunya. Amin. Nanti diingat ya Bu, kalau ada panggilan umroh, panggilan haji, pas sudah sampai Ruknul Yamani, panjenengan maos niki doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah cukup. Tidak ada tambahan wa tub alaina atau ada tambahan innaka antal ghafurur rahim, enggak ada. Sudah. Wa qina adzabannar. Titik. Nah, walaupun terkadang-kadang ada yang nambah-nambahin, tapi itu bukan bagian dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya ibu-ibu ya, insyaallah nggih. Ya, saling mendoakan. Yang kedua, doanya nopo selain Rabbana? Doa. Ada dalam surah, kalau Rabbana atina tadi surah Al-Baqarah ayat 201. Nggih. Yang kedua surah Al-Furqan ayat 74. Bunyinya Rabbana, mau dibaca bareng-bareng apa? Hablana min azwajina. 1 2 3. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah. Yang belum hafal mboten nopo-nopo, dilihat lagi dalam surah Al-Furqan ayat 74. Silakan nanti dicari Ibu, sampai rumah dicari surah Al-Furqan ayat 74. Nggih. Artinya nopo? Rabbana lagi nih. Rabbana tadi nopo? Ayo. Bukan ya Allah. Ya Allah tiku Allahumma. Apa Rabbana? Wahai Rabb kami, pintar, Masya Allah. Rabbana hablana. Hablana itu adalah anugerahkanlah kepada kami. Apa yang kita minta kepada Allah? Min azwajina. Min azwajina itu lebih kepada dari pasangan-pasangan kami. Ya Allah, anugerahkanlah kami pasangan-pasangan, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan. Anak keturunan ini termasuk cucu, anak, mantu, semuanya. Ini anak keturunan sampai bawah. Apa kalau habis mantu apa Bu? Anaknya mantu apa? Anaknya mantu, anaknya kita cucu, anaknya cucu. Ada yang buyut, ada yang cicit. Yang benar yang mana? Buyut. Habis buyut? Cicit. Habis cicit? Bukannya cangga itu naik ke atas ya? Yang ke bawah, ke bawah. Cangga, wareng, udek-udek. Nah, itu naik ke atas kayaknya. Ini anaknya cucu. Buyut beneran? Yang mana Bu? Buyut atau cicit? Buyut. Anaknya buyut, cicit. Lu katanya sama aja. Buyut ini bahasa Jawa, cicit ini bahasa Indonesia. Nanti anaknya cicit siapa? Cangga. Anaknya cangga? Wareng, udek-udek.
telur dah. Ya. Masya Allah ya Bu. Kalau ini bagian dari rezeki ya. Kalau ada sampai 5 generasi, Masya Allah. Ya, berarti 5 generasi itu siapa? Cucu, bukan cucu, anaknya cucu, anak, simbah, ibunya simbah. Ya itu 5 generasi, Masya Allah. Kayaknya sekarang jarang ya 5 generasi, paling pol 4 generasi. Gimana? Yang 4 generasi aja sudah semakin jarang, Masya Allah. Maka ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa melihat orang tua kita masih hidup, simbah kita masih hidup, maka yuk jangan kita sia-siakan. Baik. Rabbana hablana min azwajina, ya Rabb kami anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak keturunan apa yang kita minta kepada Allah, qurrata a'yun, sebagai penyenang hati kami. Kita minta kepada Allah agar anak keturunan kita jadi penyejuk mata. Ya, penyenang hati itu maksudnya penyejuk mata. Maksudnya gimana Ustazah? Maksudnya anak-anak yang mudah berbakti kepada orang tuanya. Anak-anak yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ada adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kita, cucu kita langsung ke masjid. Wah, itu penyejuk mata. Jadi penyejuk mata yang dimaksud ibu-ibu bukan anak-anak yang hanya sukses dunianya saja, tapi lebih dari itu anak-anak yang bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah penyejuk mata yang sebenarnya. Ya, jadi anak-anak keturunan yang sukses tuh Bu, yang hakiki itu bukan anak-anak yang hanya memberikan dunia kepada orang tuanya. Itu kacamata kita kan begitu. Ya, anak-anak yang sukses itu yang bisa ngasih motor, yang bisa ngasih uang, yang bisa ngasih macam-macam. Tapi anak yang sukses sejatinya adalah anak yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang besok ketika masuk surga menggandeng tangan kedua orang tuanya. Nah, itu anak yang sukses. Ya, menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Apa arti imam di sini? Kata para ulama artinya adalah teladan. Ya, jadikanlah keluarga kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Baik, kemudian dalam surah Al-A'raf Bu, ayat 23. Ini bagus nih doanya nih. Subhanallah. Ya, apa doanya? Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ini ada dalam surah Al-A'raf ayat 23. Dicatat, dibaca, diamalkan. Oke, monggo silahkan. Surah Al-A'raf ayat 23. Ini doanya mantep ini Bu. Ya, kita mengakui kedoliman yang kita perbuat. Kok memang ada Ustazah kedoliman yang kita perbuat tuh misalnya apa? Contoh. Allah kasih kita mata Bu. Ini nikmat apa mboten? Nikmat. Tapi kita gunakan mata kita untuk melihat suaminya orang lain. Itu dolim kepada mata. Karena suaminya orang lain itu bukan mahram kita. Ya, kita diberikan oleh Allah kaki. Ini nikmat apa badan? Nikmat. Tapi ternyata kaki kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ini namanya dolim, mendolimi diri kita sendiri. Maka dari itu karena saking banyaknya kelalaian kita dalam mentaati Allah, kita berdoa kepada Allah, Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah kami ini, wahai Rabb kami adalah hamba-hamba yang telah mendolimi diri kami sendiri. Ya, sholat belum khusyuk, yang keinget apa Bu? Nah, ibu-ibu kalau sholat yang keinget Allah apa Bu? Kadang-kadang keinget jemuran, ya. Tapi karena nggak lagi musim hujan, yang keinget apa Bu? Masaan. Yaitu dolim sama. Harusnya sholat mengingat Allah, ternyata kita masih mengingat dunia. Maka dari itu doanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau wahai Rabb kami tidak mengampuni kami,
Ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan engkau tidak memberikan rahmatnya kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami ini ya Allah termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Jadi berarti orang yang beruntung itu siapa, Bu? Kan kalau kita lihat ayatnya, berarti orang yang beruntung apa? Orang yang diberikan ampunan oleh Allah, orang yang diberikan rahmat dari Allah, maka ini orang beruntung. Yuk dibaca doanya yuk bareng-bareng, 1, 2, 3. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ya doanya ya. Baik, dan masih banyak lagi doa di dalam Al-Quran yang doa tersebut pendek tapi bagus maknanya. Contohnya apa? Rabbi habli minas salihin. Itu Rabb lagi ya. Atau kalau pengen anak keturunannya, Masya Allah, orang-orang yang menegakkan salat, maka doanya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Itu doanya ya. Baik, itu doa dari Al-Quran. Kemudian doa dari hadis. Ini doa Jawami'ul Kalim, contohnya adalah doa meminta keistiqomahan. Ya. Napa doanipun? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau ibu-ibu pernah dengar, Ustazah, kok saya pernah dengar di majlis taklim lain kok bukan sabbit qalbi, tapi sabbit qulubana. Pernah dengar nggak, Bu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Niku sami mawon. Yang satu kalau doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, itu artinya wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tsabbit teguhkanlah, qalbi hatiku. Ya, kalau yang tsabbit qulubana itu minta keteguhan untuk hati kami, jamak. Ya. Tapi artinya sama, ya cuman dohirnya saja, domirnya saja yang berbeda. Yang satu untuk diri kita saja, yang satu untuk kita semuanya, gitu ya. Apa yang kita minta agar Allah meneguhkan hati kita di atas agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doa ini, Bu, adalah doa yang setiap hari Rasulullah panjatkan kepada Allah. Maka kita yang belum dijamin masuk surga oleh Allah, kita yang belum dijamin apakah kita mendapatkan husnul khotimah, perlu berdoa setiap hari. Jadi doa ini nih terus saja dibaca. Jangan kita menyombongkan amal soleh kita, Bu. Ya, jangan sekali-kali kita bilang gini, halah saya udah puasa yo, puasa Dawud, saya sudah tahajud tiap malam, saya sudah baca Quran one day one juz, ya udahlah nggak usah baca doa ini. Subhanallah, ada banyak orang-orang yang beramal soleh tapi Allah gelincirkan dengan amal solehnya. Kenapa? Disebabkan niat yang kurang ikhlas. Ya, maka dari itu tugas kita adalah terus berdoa kepada Allah. Tidak boleh juga kita merendahkan orang lain yang mungkin saat ini kita lihat orang lain tersebut amalannya lebih sedikit daripada kita. Kita nggak pernah tahu siapa yang diterima amalannya di sisi Allah. Tugas kita adalah rendah hati. Kalau kita melihat orang lain masih melakukan maksiat, tugas kita adalah mendoakannya. Jangan kita merendahkan dan menghina-hina, jangan. Jangan juga kita mengatakan, "Oh, saya loh yang paling." Jangan. Ya, kenapa? Karena kita tidak pernah tahu amal solih mana yang Allah terima. Gitu nggih, Ibu-ibu nggih. Jadi terus berdoa kepada Allah. Baik. Kemudian doa yang selanjutnya tuh terlalu panjang ya. Cukuplah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baik, yang ke-15. Disunahkan menutup doa dengan ucapan yang sesuai dengan permintaan orang yang berdoa. Ya, misalnya kita mau menutup doa dengan kalimat atau dengan doa yang ada di dalam Al-Quran lagi. Misalnya dalam surah Al-Imran ayat 8. Ya, apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Itu kita minta sama Allah agar Allah tidak mencabut hidayah yang telah Allah berikan. Ada dalam surah Al-Imran ayat 8. Ya, surat Al-Imran ayat 8. Ini bagus nih Bu. Ya, saya ada buku-buku, ya buku tuh khusus dari Al-Quran dan hadis, itu ada. Ya, bisa teman-teman beli, ya baik di toko online maupun di toko offline. Insya Allah harganya tidak lebih dari semangkuk bakso. Nah, ya 15.000, 13.000 gitulah, kecil. Tapi itu udah dirangkumkan doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Nah itu bagus tuh, dibaca setiap hari. Nggih. Dalam doa-doa dari Al-Quran dan hadis atau doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bukunya kecil, ya. Tuh bukunya itu bisa buku saku, jadi bisa dibawa kemana-mana. Panjenengan mau safar, mau dalam perjalanan diselipkan buku itu. Atau jenengan misalnya mau kemana, baca doa itu. Masya Allah, bagus itu. Judulnya biasanya doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah harganya tidak lebih dari 20.000, insya Allah. Ya bakso sekarang berapa sih? 15.000. 20.000, ya tidak lebih dari 20.000, insya Allah. Baik. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.